Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan tugas diskusi kami mengenai anates uraian. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Anissa Kuratu Aini dengan NIM 19031068. Rekan saya Azizah Ramalia Juwita dengan NIM 19031128. Dea Yenita Putri dengan NIM 19031004. Dan saya sendiri Vina Safitri 19031048. Baiklah, untuk pendahuluan materi atau sebagai pengantar sebelum kita menjelaskan mengenai anates uraian, akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anates mengenai soal uraian. Yang pertama yaitu program Anates merupakan software untuk analisis butir soal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Karnoto dan Yudi Wibisono. Digunakan dalam menganalisis butir soal dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana soal yang diberikan kepada peserta tes dalam hal daya pembeda, reliabilitas, tingkat kesukaran, kelompok atas, dan kelompok bawah. Mengetahui apakah soal dapat digunakan, direvisi, atau dibuang dalam tes berikutnya. Fasilitas dalam Anates yaitu terbagi atas dua, yaitu yang pertama yaitu penyekoran data, yang kedua pengolahan data. Pada penyekoran data terbagi dua, yaitu memasukkan skor data hasil tes dan membobot skor data sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada pengolahan data terbagi atas beberapa fasilitas. Yang pertama ada reliabilitas, yang kedua kelompok unggul dan asor, yang ketiga daya pembeda, yang keempat tingkat kesukaran soal, yang kelima kualitas pengecoh atau untuk pilihan ganda, yang keenam korelasi skor butir soal dengan skor total, yang ketujuh rekap analisis butir soal. Adapun keunggulan dan kelemahannya yaitu yang pertama keunggulannya yaitu dapat digunakan menganalisis butir soal bentuk uraian dan pilihan ganda. Yang kedua menganalisis butir soal pilihan ganda dan uraian dengan mudah dan cepat. Yang ketiga perintah program mudah dipahami. Yang keempat program menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima hasil Anates bisa langsung dicetak. Sedangkan kelemahannya yaitu pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual, kesalahan memasukkan data akan menurunkan nilainya pada hasil akhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea yang telah menjelaskan materi singkat mengenai program Anates ini. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada sesi menjelaskan uji coba Anates. Untuk penjelasan mengenai Anates uraian ini akan disampaikan pertama kali oleh Azizah. Kepada Azizah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan mengenai program Anates ini. Pertama, baiklah kita buka dulu program Anatesnya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Jadi karena kita sekarang akan menjelaskan mengenai Anates uraian, maka kita pilih jalankan Anates uraian. Nah, seperti ini tampilan di dalam untuk Anates uraiannya. Nah, dari sini kami akan menggunakan jumlah subjeknya sebanyak 10 orang. Dan jumlah butir soalnya itu sebanyak 4 butir soal. Baik. Nah, di dalam setelah kita masukkan berapa orangnya,
Nah, di sini ada bentukan awalnya. Nah, di sini bisa kita tulis nama siswanya. Nah, biasanya kalau untuk di soal pilihan ganda, di atasnya itu adalah kunci jawabannya. Sedangkan untuk soal uraian itu merupakan skor ideal dari soal tersebut. Atau mungkin bisa juga jadi skor maksimal dari soal-soal tersebut. Kita kembali ke menu utama. Nah, karena kami akan menggunakan file yang telah kami buat sendiri, makanya pilih baca file yang ada. Nah, di sini sudah terlihat ada 10 siswa, dan juga di atasnya itu ada skor maksimalnya. Dan itu semuanya sudah diisikan skor yang didapatkan oleh siswa. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke penyekoran data. Nah, di penyekoran data ini kita bisa lihat di sini ada tambahan tabel untuk total skor yang siswa-siswa dapat. Nah, di sini ada yang tabel berwarna kuning, itu merupakan total skor yang mereka dapat. Nah, di sini total skor ini diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah. Nah, di atas itu ada rata-ratanya juga. Kita dapatkan rata-ratanya itu 18,10. Dan juga ada standar deviasinya 4,19. Kita kembali ke menu utama. Nah, di bawahnya itu ada olah semua otomatis. Nah, olah semua otomatis ini semuanya akan kita jabarkan lagi di olah data. Makanya untuk saat ini kita langsung lanjut saja ke reliabilitas. Nah, di reliabilitas ini kita ada skor ganjil, ada skor benarnya juga, dan ada total skor yang didapat oleh siswa. Nah, untuk di atasnya itu ada rata-rata yang kita tahu tadi ada 18,10, ada simpang bakunya 4,18, ada korelasi XY-nya ini kan 0,16. Nah, korelasi XY 0,16 ini termasuk dalam kategori sangat rendah. Nah, kita lihat di sini korelasinya sangat rendah. Selanjutnya untuk reliabilitasnya itu ada 0,28. Nah, kita bisa cek lagi ke dalam tabel tadi, itu reliabilitasnya itu rendah. Bisa kita lihat itu rendah. Kita kembali lagi ke Anates. Kita kembali ke menu utama. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alizah yang telah menjelaskan mengenai Anates uraian. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai olah data pada Anates uraian ini, yaitu mengenai kelompok unggul dan asor. Di sini tertera yaitu siapa saja yang merupakan kelompok unggul dan kelompok asor. Namun di sini hanya diperlihatkan 27% dari banyak siswa. Karena siswa ada 10 orang, maka 27%-nya lebih kurang 3. Maka 3 siswa lah yang diambil untuk kelompok unggul dan 3 siswa yang diambil untuk kelompok asor. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Nah, di daya pembeda ini terdapat juga ada jumlah subjek 10 orang, kelompok atasnya butir soal. Dan di sini adalah daya pembedanya.
dapat kita lihat jika daya pembedanya 33,33%, ini dibagi ke per 100, maka menghasilkan 0,33. Dapat dilihat di tabel. Nah, untuk 0,33 dia termasuk sedang, karena rentang sedang ialah 0,2 sampai 0,4. Dengan arti kata, untuk soal nomor 1, merupakan daya pembedanya sedang. Untuk soal nomor 2, karena 0,4, dia termasuk sedang juga. Soal nomor 3, 0,47, ini termasuk ke baik karena rentang baik 0,4 sampai 0,7. Dan yang terakhir ialah minus 0,6. Karena dia minus, maka untuk soal terakhir daya pembedanya buruk. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita ambil korelasi. Kita ambil tingkat kesukaran. Nah, dapat dilihat di sini sudah diartikan bahwasannya soal nomor 1 itu mudah, 2, 3 sedang, dan 4 sangat mudah. Sebaiknya ketika membuat soal, ada salah satu soal yang sulit. Namun di sini tidak ada, sehingga sebaiknya direvisi kembali agar ada soal yang sulit. Agar tingkat analisis siswa menjadi lebih baik. Kita kembali ke menu utama, yaitu korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini dapat dilihat untuk 1 sama 4, dia itu min, 2 dan 3 sangat signifikan. Berarti, korelasi skor butir dengan skor totalnya sangat signifikan. Dengan arti kata, soalnya sudah sangat baik. Namun, untuk 1 sama 4, perlu diadakan revisi soal agar signifikansinya terbaca. Kita kembali ke menu utama. Terakhir ialah rekap analisis butir. Nah, di sini dapat kita lihat ada daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, signifikansi, korelasi. Nah, karena di sini sudah dibuat secara lengkap, dapat kita perhitungkan, dapat kita analisis kenapa soal nomor 1 itu tidak ada signifikansinya. Mungkin saja daya pembedanya yang kurang, atau mungkin korelasinya yang rendah. Begitupun dengan nomor 4. Kenapa tidak muncul di sini signifikansinya? Bisa saja karena rendahnya daya pembedanya, karena di sini adalah minus. Kita kembali ke menu utama. Seperti yang dikatakan pemateri sebelumnya, di dalam penyekoran terdapat olah semua otomatis, yang di sini mencakup keseluruhan, yaitu ada data siswa dan olah data juga yang dimuat di sini, seperti ini. Ada nilai siswanya, skor total, kelompok unggul asor, dan seterusnya. Kita kembali ke menu utama. Baiklah, sekian dari saya untuk penyampaian pengolahan data analisis uraian. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa. Dengan berakhirnya penjelasan uji analisis uraian dari kelompok 1 tadi, maka berakhir pula penyampaian materi pada hari ini. Baiklah, kami di kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video uji analisis uraian kami. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.